Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat hadir pada kesempatan kali ini pada presentasi yang dilakukan secara online. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester dari mata kuliah Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mutawakil dengan NIM 2102 1150 2046 dari kelas Arsitektur 01. Adapun yang akan menjadi pokok pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama, mengenai rencana atap dan portal struktur atap. Yang kedua, mengenai denah, potongan, dan detail tangga. Yang ketiga, rencana pondasi dan juga detail pondasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai rencana sloof, kolom, dan balok. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai rencana atap dan portal struktur atap. Seperti yang Anda lihat di layar, yang pertama itu adalah portal struktur atap. Untuk portal struktur atap di sini saya menggunakan atap miring. Untuk atap miring sendiri ini dikenal juga sebagai atap silikon. Atap model ini cukup umum dipakai karena memiliki desain yang unik. Atap silikon akan mengalirkan air ke salah satu sisi rumah yang lebih curam. Seringnya air hujan akan mengalir ke bagian samping rumah dengan atap model ini. Seperti yang Anda lihat di layar, yang pertama itu adalah baja ringan. Kemudian di sini terdapat atap genteng dan juga ring balok. Untuk rencana atapnya dapat Anda lihat di layar masing-masing. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai denah, potongan, dan juga detail tangga. Di sini saya menggunakan denah dari rumah profesi yang telah saya buat sebelumnya di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur. Pada rumah ini terdapat dua lantai. Untuk lantai pertama itu terdiri dari beberapa ruangan yang difungsikan sebagai rumah profesi untuk kegiatan profesi dan juga untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Yang pertama di sini ada parkiran, kemudian ada teras, ada ruang jual obat, ada ruang racik obat, gudang obat, kamar tidur 2, ada kamar mandi 2, kemudian ada ruang cuci, musola, ruang tamu, dan juga garasi. Untuk lantai 2-nya sendiri itu ada balkon, ruang bermain, ruang makan, ruang keluarga, dapur, kamar mandi 1, kamar mandi utama, ruang tidur utama, dan juga kamar mandi, dan juga kamar tidur 1. Untuk penempatan tangganya sendiri itu saya letakkan di dekat musola. Baik, kita akan masuk ke potongan dan juga detail tangga. Seperti yang Anda lihat di layar, yaitu potongannya terdiri dari 3 detail, ada detail A, B, dan C. Untuk tangganya sendiri sini saya menggunakan jenis beton. Untuk railing tangganya itu saya menggunakan kaca. Untuk bordesnya atau tempat istirahat atau disebut plat datar yang berada di antara anak tangga. Fungsinya yaitu sebagai tempat mengistirahatkan kaki ketika menaiki tangga. Kemudian untuk langkah tegaknya di sini saya menggunakan ukuran 20 cm dan untuk langkah datarnya saya menggunakan 90 cm. Untuk detailnya dapat Anda lihat di layar yaitu detail A, ada detail B, dan juga detail C. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pondasi, rencana pondasi, dan juga detail pondasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pondasi. Jadi, pondasi ini adalah suatu bagian dari bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah dan juga berfungsi sebagai pendistribusi beban bangunan ke tanah. Pondasi ini biasanya memanjang hingga ke bawah tanah. Seperti yang Anda lihat pada layar mengenai detail pondasi. Untuk pondasi di sini saya menggunakan pondasi cakar ayam. Pondasi ini merupakan jenis pondasi yang umum digunakan di dalam konstruksi rumah sederhana. Kegunaannya adalah sebagai penopang penumpu suatu konstruksi atau beban yang ada di atasnya, agar konstruksi tersebut posisinya tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan. Bahan utamanya ialah beton dengan konstruksi tulangan di dalamnya. Untuk lebih detailnya dapat Anda lihat pada layar. Di sini ada sloof dengan ukuran 20/40, ada tanah uruk, muka tanah, kemudian ada
lantai keramik, kemudian ada spesi. Spesi ini merupakan bahan campuran yang dibentuk dari semen, pasir, dan air dengan perbandingan tertentu. Kemudian ada tanah uruk, dan masih banyak lagi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rencana sloof, kolom, dan juga balok. Yang pertama kita akan membahas mengenai rencana kolom. Jadi fungsi dari kolom ini pada sebuah bangunan ialah tiang penyangga beban bangunan dari atas ke bawah. Fungsi kolom adalah untuk menahan beban bangunan agar tidak roboh karena adanya gaya tekan yang berasal dari atas. Seperti yang Anda lihat pada layar, di sini saya menggunakan kolom struktur dengan ukuran 15 kali 40 pada hampir seluruh bangunan. Untuk detailnya dapat Anda lihat masing-masing di layar. Kemudian untuk rencana sloofnya, di sini saya menggunakan ukurannya sama yaitu 15 kali 40. Sloof ini adalah struktur dari bangunan yang terletak di atas pondasi dan juga memiliki fungsi untuk meratakan beban pondasi. Fungsi lain yang tidak kalah penting dari sloof ialah sebagai pengunci dinding, sehingga jika terjadi pergeseran tanah maka dinding tidak mudah roboh. Untuk detailnya dapat Anda lihat pada layar masing-masing. Yang pembahasan terakhir yaitu mengenai rencana ring balok. Jadi ring balok ini adalah struktur bangunan yang berbentuk balok. Letaknya itu pada bangunan teratas dinding. Fungsi utamanya ialah sebagai pengikat. Untuk detailnya sendiri dapat Anda lihat pada layar. Untuk keseluruhan bangunan saya menggunakan ring balok dengan ukuran 15 kali 30. Mungkin cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekiranya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya pribadi. Dan saya juga mengharapkan saran serta kritikan dari teman-teman semua demi kesempurnaan presentasi saya untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.